Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 8D Kapita Selekta Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Primary Healthcare Physician Satisfaction Towards Work Safety and Personal Protective Equipment During the COVID-19 Pandemic in Qatar, a cross-sectional study. Adapun anggota kelompok 7 yang pertama, Amalia Putri Oktaviani dengan NIM belakang 120. Yang kedua ada Desi Suci Anggraini dengan NIM belakang 121. Yang ketiga ada Ranindya Diva Sulistia dengan NIM belakang 122. Dan yang keempat ada Rima Nur Adilah dengan NIM belakang 124. Fenomena atau gap. Virus COVID-19 memang menjadi topik utama di dunia karena setiap orang bisa tertular virus corona. Semua negara sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang telah menghancurkan perekonomian dunia. Setiap orang harus bekerja keras untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga kebersihannya sendiri. Pandemi ini sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Perubahan paling mencolok terlihat dari cara hidup masyarakat menjalin kehidupan sosial dan menggerakkan roda perekonomian. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sangat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang tidak mengalami virus corona. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh K3 dan pemakaian APD terhadap kepuasan tenaga kerja kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja kesehatan dapat mengimplementasikan K3 dan alat pelindung diri atau APD secara efektif terhadap kepuasan kerja. Kajian teori. Yang pertama, ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaan mereka dan beberapa indikator dari kepuasan kerja. Menurut Hasibuan tahun 2014 menyatakan bahwa ada 5 indikator kepuasan kerja, yaitu yang pertama, menyenangi pekerjaannya, yang kedua, mencintai pekerjaannya, yang ketiga, moral kerja, yang keempat, kedisiplinan, yang kelima, prestasi kerja. Yang kedua, ada kesehatan, keselamatan kerja atau K3. Menurut LIPO tahun 2012, mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Indikator keselamatan dan kesehatan kerja yang dikemukakan oleh Sedamayati tahun 2011 yaitu kebersihan air minum atau cuci bersih, kerapihan ruang kerja, pencegahan kecelakaan. Yang ketiga ada APD. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang alat pelindungan diri, alat pelindungan diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengasosiasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Lalu ada kerangka pemikiran. Di sini, hipotesis pertama, kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, alat pelindung diri atau APD berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jurnal pendukung internasional yang pertama, judulnya At the Heart of the Storm, Healthcare Staff is Health, Conditions, and Job Satisfaction and Their Associated Predictors During the Epidemic Peak of COVID-19. Yang kedua, penulis nama jurnal, halaman, dan tahun terbitnya, Stephen X. Zhang, Jingliu Agsfar Afsar Jahanshi, Khalid Nawasir, Ali Yusufi, Jiz Henley, Shuhwasun, volume B7, Juli 2020, page 144-146. Persamaan antara jurnal pendukung internasional yang pertama dengan jurnal acuannya, jurnal utamanya.
Kedua jurnal membahas mengenai kesehatan fisik maupun mental tenaga kerja terhadap kepuasan tenaga kerja menghadapi pandemi COVID-19. Kedua jurnal juga melakukan survei kepada petugas kesehatan. Perbedaannya, dalam jurnal utama, tenaga kerja memiliki kepuasan yang rendah secara keseluruhan terhadap menjaga keselamatan kerja dan penggunaan APD di PHCC di Qatar. Untuk jurnal pendukung, responden yang lebih tua memiliki kepuasan kerja dan kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan dengan responden wanita. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan pola prediktor yang berbeda untuk kesehatan mental staf perawatan kesehatan di Iran versus Cina. Beresonansi dengan studi sebelumnya dari sampel publik Iran, menurut Jahan CDKK tahun 2020, Jahan beralasan bahwa berbagai negara berbeda dalam sistem medis mereka. Ketersediaan alat pelindung diri atau APD, budaya, kondisi tenaga kerja dan pekerjaan, kebijakan penguncian, kemudahan bekerja dari rumah dan mempertahankan hidup dalam pandemi, dan informasi baik di media mainstream maupun media sosial. Hasil kami menguatkan saran mereka dan menyerukan penelitian di masa depan untuk mengidentifikasi prediktor kesehatan mental untuk publik dan staf layanan kesehatan di berbagai negara selama pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Amelia Putri Oktaviani. Selanjutnya, jurnal pendukung internasional yang kedua. Berjudul Anomalies of the Healthcare Sector Using Workplace Safety and Job Satisfaction, A Case Study of Pakistan. Penulisnya bernama Atia Amanullah, Azelin Aziz, dan Hajiro Ibrahim. Nama jurnal dan halamannya Journal of Asian Finance, Economic and Business, volume ke-8, nomor 3, 2021, halaman 1181 sampai 1191. Tahun terbitnya 6 Februari 2021. Persamaannya, kedua jurnal membahas tentang keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja, dan juga dalam kedua jurnal tersebut menggunakan metode survei berbasis web cross-section dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Perbedaannya, dalam jurnal utama terdapat pedoman praktik klinis penggunaan APD selama COVID-19, sedangkan di dalam jurnal pendukung terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya retensi karyawan dan perputaran tempat kerja. Kesimpulannya, studi ini menghasilkan banyak implikasi praktis bagi para profesional manajemen, praktisi sumber daya manusia, dan organisasi. Ini memberikan pedoman kepada profesional manajemen untuk fokus pada implementasi strategis keselamatan tempat kerja untuk menyediakan cara untuk meningkatkan tingkat retensi di antara karyawan. Untuk lebih menjelaskan pentingnya, ada pepatah umum, jika ada kehidupan, ada dunia. Orang dapat mengkompromikan tunjangan, tetapi mereka tidak akan mengorbankan martabat atau ancaman terhadap kehidupan mereka. Selanjutnya, jurnal pendukung nasional yang pertama, berjudul Pengaruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 terhadap Kepuasan Kerja Perawat pada Pasien Lansia di Rumah Sakit. Penulisnya Hairunisa Ginting, tahun terbitnya 24 Oktober 2020. Persamaannya, kedua jurnal membahas tentang tenaga medis terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Perbedaannya, dalam jurnal utama menggunakan metode survei berbasis web cross-sectional dan melalui kuesioner, sedangkan dalam jurnal pendukung menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan pengumpulan data melalui wawancara dan double check. Kesimpulannya, pelaksanaan keselamatan pasien dalam fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan secara optimal. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya indikator pelaksana keselamatan pasien yang dilakukan. Hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan keselamatan pasien adalah kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya keselamatan pasien serta kuantitas baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya. Dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat memperbaiki keselamatan pasien melalui perencanaan kegiatan dan pengukuran kinerjanya. Pendukung nasional yang kedua, yang berjudul Pengaruh Kompensasi Keselamatan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan serta dampaknya terhadap kinerja tenaga kesehatan di Rumah Sakit AMC Bandung. Penulisnya bernama Torsa Prangbowo, tahun terbitnya 2021. Persamaannya, kedua jurnal membahas tentang pengaruh keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja tenaga medis atau kesehatan. Perbedaannya, dalam jurnal utama menggunakan metode survei berbasis
web cross-section, dan melalui kuesioner. Sedangkan dalam jurnal pendukung menggunakan metode uji T dan uji F dan melalui random sampling. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kompensasi di rumah sakit AMC Bandung diperoleh rata-rata skor sebesar 3,4 termasuk kategori cukup yang menunjukkan bahwa balas jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit AMC Bandung kepada para tenaga kesehatan. Yang kedua, kepuasan tenaga kerja kesehatan di Rumah Sakit AMC Bandung diperoleh rata-rata skor sebesar 3,4 yang menunjukkan bahwa persepsi tenaga kerja akan kepuasannya bekerja Rumah Sakit AMC Bandung dapat dinilai cukup. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, maka hipotesis yang peneliti akan uji kebenarannya adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, alat pelindung diri atau APD berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu survei berbasis web cross-sectional berupa kuesioner yang dibagikan melalui email. Yang kedua, sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah gabungan keduanya, yaitu sumber data sekunder dan data primer, di mana data sekunder adalah tinjauan literatur yang relevan diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Sedangkan sumber data primernya melalui survei berbasis web cross-sectional yang dilakukan di Primary Healthcare Corporation atau PHCC, berupa kuesioner yang dikembangkan berdasarkan pendapat ahli dari dokter perawatan primer yang saat ini bekerja di PHCC. Yang ketiga, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 450 dokter kesehatan primer atau PCP, yang sebagian besar adalah dokter umum atau dokter tanpa sertifikasi khusus atau pelatihan pasca sarjana, dan dokter keluarga atau bersertifikat dalam kedokteran keluarga. Di samping kepada beberapa PCP yang berspesialisasi dalam penyakit dalam, pediatri, oftalmologi, dan dokter telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi. Baik, yang selanjutnya bagian dari metodologi penelitian yaitu ada sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 262 PCP yang telah menyelesaikan kuesioner yang telah dibagikan melalui email. Maksudnya ada metode analisis data. Data penelitian ini menggunakan IBM Statistik for Windows. Baik statistik deskriptif dan analitik diterapkan. Nah, untuk statistik deskriptif, tabel distribusi frekuensi dan persentase digunakan untuk variabel kategori. Sedangkan mean dan standar deviasi digunakan untuk variabel numerik. Untuk statistik, analitik, analisis regresi linear, univariabel dan multivariabel dilakukan untuk mengidentifikasi prediktor kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja di pusat-pusat PHC serta terhadap pedoman APD. Signifikansi statistik dipertimbangkan pada P-0,05. Yang selanjutnya ada hipotesis statistik. Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama itu H0 sama dengan kesehatan dan keselamatan kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H1 sama dengan kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang selanjutnya ada hipotesis kedua, H0 sama dengan alat pelindung diri tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H1 sama dengan alat pelindung diri berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya ada hasil analisis jurnal acuan. Yang pertama, karakteristik latar belakang sampel. Di sini ada tabelnya. Nah, dari 450 PCP yang diundang untuk berpartisipasi dalam survei ini, terdapat 262 PCP yang menyelesaikan kuesioner dengan tingkat respon 58,2%. Berdasarkan tabel 1, sebagian besar responden adalah laki-laki sebesar 56,5% serta berusia antara 41 sampai 50 sebesar 51,9%. Sebagian besar responden 77,9% memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam praktik umum dan sebagian besar berspesifikasi dalam
kedokteran keluarga sebesar 68,3%. Yang selanjutnya ada kepuasan dokter terhadap pemeliharaan kesehatan kerja di puskesmas. Nah, ini ada tabelnya. Berdasarkan tabel 2, terdapat 14,9% PCP yang merasa puas atau sangat puas tentang keselamatan kerja secara keseluruhan di pusat kesehatan masing-masing. Ditemukan bahwa 2/3 responden puas dan sangat puas dengan pelatihan mereka tentang APD, mengenakan dan melepas, sedangkan sekitar setengah dari mereka puas atau sangat puas dengan aksesibilitas mereka untuk pelaporan kejadian yang signifikan serta keamanan 12 lingkungan fisik puskesmas, masing-masing 66,8% dan 56,8%. Selain itu, sebesar 45,6% dan 52,7% responden puas atau sangat puas dengan kualitas dan ketersediaan APD yang disediakan. Yang selanjutnya itu ada kepuasan dokter terhadap pedoman penggunaan APD. Tabelnya sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel 3, sebesar 17,2% responden secara keseluruhan puas atau sangat puas dengan pedoman PHCC, Infection Prevention and Control atau IPEC, tentang penggunaan APD. Namun, sebesar 54,6% dan 51,2% responden merasa puas atau sangat puas dengan latar belakang ilmiah dan kejelasan pedoman penggunaan APD. Dan sebesar 48,9% dan 47% responden merasa puas atau sangat puas dengan jenis APD yang digunakan untuk pasien dan staf. Sebesar 38,6% dan 38,1% masing-masing puas atau sangat puas tentang kontribusi PCV terhadap pengembangan atau modifikasi pedoman APD. Yang selanjutnya di sini ada prediktor kepuasan keseluruhan terhadap menjaga keselamatan kerja. Ini tabelnya. Nah, analisis univariat menunjukkan bahwa usia, spesialisasi media, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan berpengaruh dengan kepuasan keseluruhan terhadap pemeliharaan keselamatan kerja di antara PCP di Qatar. Selain itu, hanya spesialisasi medis yang signifikan berpengaruh terhadap kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja. Partisipan yang berprofesi dokter umum dan lain-lain, atau THT, dokter mata, dokter kulit, secara signifikan lebih mungkin untuk puas dengan menjaga keselamatan kerja di puskesmas dibandingkan dengan dokter keluarga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rima. Baik, selanjutnya ada hasil analisis jurnal acuan, prediktor kepuasan keseluruhan terhadap pedoman APD. Berdasarkan tabel 5, analisis univariat menunjukkan bahwa usia, spesialisasi medis, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan berpengaruh dengan kepuasan keseluruhan terhadap pedoman APD. Model regresi yang sepenuhnya disesuaikan menunjukkan bahwa peserta merupakan dokter umum, dokter penyakit dalam, dan lain-lain. Secara signifikan lebih mungkin puas dengan pedoman APD dibandingkan dengan dokter keluarga. Selain itu, dokter yang memiliki pengalaman praktik lebih dari 10 tahun secara signifikan lebih mungkin puas dengan pedoman APD dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengalaman lebih sedikit. Berikutnya ada pembahasan. Hasil dari penelitian ini, dokter kesehatan primer atau PCC di Qatar memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pelatihan mengenai penggunaan APD, ketersediaan dan kualitas APD yang disediakan, latar belakang ilmiah dan penerapan pedoman praktik klinik dalam penggunaan APD. Selain itu, pada penelitian ini sekitar setengah dari responden puas dengan keamanan lingkungan kesehatan dan aksesibilitas mereka untuk melaporkan dan menyelidiki insiden menggunakan sistem manajemen risiko PHCC. Mengenai karakteristik dokter, tidak ada korelasi antara usia dan jenis kelamin dokter kesehatan primer dan tingkat kepuasan terhadap keselamatan kerja dan APD yang menggunakan pedoman praktik klinis. Sedangkan pada karakteristik profesional dokter yang memiliki pengalaman klinis lebih dari 10 tahun berkorelasi positif dengan kepuasan terhadap pedoman APD. Sedangkan PCP yang berspesialisasi dalam kedokteran keluarga paling tidak puas dengan pedoman keselamatan kerja dan APD. Yang berikutnya ada kesimpulan. Studi kami menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan yang rendah secara keseluruhan terhadap menjaga keselamatan kerja dan pedoman penggunaan APD di PHCC di Qatar.
Meskipun memiliki tingkat kepuasan yang lebih baik pada setiap komponen dari dua domain ini, PCP yang berspesialisasi dalam kedokteran keluarga paling tidak puas dibandingkan dengan spesialisasi lainnya. Sedangkan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman klinis menggandakan kemungkinan kepuasan dengan pedoman penggunaan APD, memberdayakan petugas kesehatan garis depan dengan menjaga lingkungan kerja yang aman dan menyediakan bantuan APD yang memadai dan berkualitas dalam mengurangi tekanan psikologis yang terkait dengan pandemi ini, serta mempertahankan tenaga kesehatan. Berikutnya, saran. Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk menjaga kepuasan dokter layanan kesehatan primer terhadap keselamatan kerja selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pertama, pembuat kebijakan perawatan kesehatan harus memasukkan umpan balik PCP dan memberikan pedoman praktis klinis yang tepat waktu, berdasarkan bukti dan jelas. Kedua, kebutuhan pelatihan PCP tentang penggunaan APD harus diidentifikasi dan terus dinilai ulang untuk memastikan keamanan dan kepuasan PCP. Ketiga, pasokan APD yang memadai dan berkualitas harus dipertahankan dalam pengaturan perawatan kesehatan primer untuk mempertahankan dukungan fisik dan psikologis. Keempat, PCP dengan pengalaman klinis dengan waktu yang lebih pendek perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam pengendalian infeksi dan pengambilan keputusan pencegahan. Akhirnya, program pelatihan kedokteran keluarga harus mengintegrasikan strategi kesiapsiagaan darurat sebagai bagian integral dari kurikulum mereka. Manfaat dari tugas kita kali ini, yang pertama, manfaat bagi peneliti. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya. Yang kedua, peneliti data dasar dan bahan referensi penelitian selanjutnya di kemudian hari. Kemudian, sebagai manfaat fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk perawat, seperti perawat memahami bahayanya dan risiko dari pekerjaannya, perawat memahami hak dan kewajiban khususnya dalam peraturan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya ada manfaat bagi manajerialnya. Yang pertama, sebagai media penyampaian saran maupun masukan bagi manajer, sehingga performa dan produktivitas kerja perawat semakin meningkat, agar tenaga kerja kesehatan dapat memaksimalkan dalam memberikan pelayanan dan juga intervensi pelayanan yang baik. Yang ketiga, agar perilaku aman bekerja dan dalam penggunaan APD di ruang isolasi rawat inap semakin meningkat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.